juga pilkada diadakan di satu tahun yang sama seperti itu. Dan seringkali juga isu-isu lokal yang tenggelam gitu ya, dibandingkan dengan isu-isu politik nasional. Dari putusan MK tersebut, maka perlu ada diskusi lebih lanjut agar tidak ada revisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada yang dari awal tahun gitu sudah masuk ke balik, tapi sampai saat ini ternyata belum ada di pemerintah maupun di DPR seperti itu. Hari ini di Zoom meeting telah bergabung bersama kita semua. Ada Mas Fadli Ramadhanil. Halo Mas Fadli, Halo Anissa, bisa oke. Mas Fadli Ramadhanil ini selaku program manajer dari Perludem dan juga di sini ada Mas Heroik Pratama dari Perludem sebagai senior peneliti Perludem. Halo Mas Oik. halo Anissa, halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ada juga Pak Hadar dari NetGrid di sini. Halo Pak Hadar, apa kabar Pak Hadar? Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Selamat tahun baru, selamat tahun baru pemilu. Tahun baru pemilu ya. Terima kasih Pak Hadar. Di sini juga ada Mbak Huriah gitu ya dari Puskapol UI. Halo Mbak Huriah. Pagi. Belum di unmute Mbak Huriah. Ya, selamat pagi Anissa dan rekan-rekan semuanya. Senang bisa bergabung Oke. pagi ini. Senang sekali bisa diskusi hari ini Mbak Huriah. Ada juga Bang Charles di sini. Apakah sudah masuk Bang Charles? Sepertinya belum ya. Oke, baik. Mungkin kita bisa diskusi terlebih dahulu bagaimana kemudian eh, putusan MK nomor 135 kemarin, apakah terkait tafsiran putusan MK nomor 135 kemarin, bagaimana eh, sikap Perludem dan juga apa yang harus ditindaklanjuti oleh kita sebagai masyarakat sipil maupun masyarakat secara umum. Mungkin dari Mas Fadli bisa memberikan tanggapannya terkait tafsiran putusan MK kemarin. Dipersilahkan Mas Fadli. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama sekali, tentu saja kita mengapresiasi ya apa yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan judicial review format keserentakan pemilu yang baru saja dibacakan kemarin oleh MK. Bagi kita ini adalah putusan yang sangat penting untuk menjawab masalah fundamental kerumitan dari penyelenggaraan pemilu kita. Nah, kalau dikasih kalau kita kemudian tarik jauh ke belakang, sebetulnya ini adalah upaya yang sudah sangat panjang ya dilakukan oleh Perludem. Bahkan diskursus soal dorongan menyelenggarakan pemilu serentak nasional dan serentak lokal ini bahkan sudah digulirkan uh, jauh sebelum adanya putusan MK tentang keserentakan pemilu di tahun 2013. Nah, pada pasca adanya putusan MK tahun 2014 ya, menjelang penyelenggaraan pemilu 2014 yang memerintahkan penyelenggaraan pemilu serentak 5 kotak, baru kemudian kita di Perludem dengan beberapa organisasi masyarakat sipil mendiskusikan penting untuk merancang format yang Eh, betul-betul harus menghitung betul dampak implikasi terhadap 3 aktor penting pemilu ya. Pertama, pilih tentu saja bagaimana format keserentakan pemilu itu mesti betul-betul menjaga kesehatan rakyat ya. Tidak hanya soal formalitas pemilih datang ke TPS, dapat surat suara, bisa memberikan suara, lalu selesai. Tapi kan perlu juga dihitung seberapa berdaya kemudian pemilih
bisa meningkatkan kualitas kedaulatan rakyat itu, meningkatkan kualitas representasinya dengan memberikan pilihan di dalam bilik suara, dan itu akan sangat ditentukan oleh format keserentakan pemilu. Dan kemudian kita juga menghitung betul format keserentakan itu yang memperkuat pelembagaan partai politik, ya. Khususnya bagaimana partai politik bisa membangun interaksi, bisa membangun keterkaitan dengan pemilih, tidak hanya satu kali dalam 5 tahun saja, tapi juga penting partai didorong untuk semakin dekat dengan pemilih, membangun interaksi pemilih, dan salah satunya itu terjadi dan bisa dilakukan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dan penting juga untuk memikirkan bagaimana partai bisa terhindar dari upaya melakukan kaderisasi secara borongan, secara sporadis, di mana dalam satu waktu yang bersamaan partai politik mesti melakukan rekrutmen terhadap pemilu legislatif dalam 3 layer sekaligus. DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Dari pengalaman pemilu legislatif dengan model serentak 3 layer untuk DPR RI, DPRD provinsi, sampai DPRD kabupaten kota, ternyata itu memang menyulitkan bagi partai, ya. Dan itu memang sudah terjadi di sejak pemilu sebelum-sebelumnya, apalagi dibarengkan juga dengan pemilu presiden, paling tidak di 2 pemilu terakhir. Dan yang ketiga, penting juga bagaimana format keserentakan pemilu ini bisa merasionalisasi beban kerja dan manajemen penyelenggara pemilu. Dalam penyelenggara pemilu yang mesti memanage penyelenggaraan pemilu secara serentak 5 kotak, ya, dalam 2 kali pengalaman pemilu 2019 dan 2024 itu ternyata sangat melelahkan. Dan di pemilu 2019 misalnya itu ada 800 lebih misalnya KPPS yang meninggal dunia, dan peristiwa yang sama juga berulang di 2024 meskipun dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, tapi memanage penyelenggaraan pemilu apalagi berhimpitan dengan tahapan pilkada itu betul-betul membuat beban penyelenggara pemilu tidak rasional. Nah, berangkat dari problem itu, kemudian gagasan pemilu serentak nasional dan serentak lokal kembali kami uji di Mahkamah Konstitusi. Permohonannya dimasukkan di akhir tahun lalu, ya, dimasukkan di akhir tahun lalu ke Mahkamah Konstitusi dan disidangkan oleh MK dalam sekitar 4 atau 5 kali persidangan, dan kemudian baru diputus kemarin. Nah, dari pertimbangan yang disampaikan MK di dalam putusan nomor 135 ini, sebetulnya MK setuju dan mengamini 3 problem aktor pemilu dalam format keserentakan pemilu 5 kotak ini. MK mengamini bahwa pemilu serentak 5 kotak itu ternyata punya problem yang sangat serius terhadap pemilih. Pemilih sangat kebingungan dengan 5 surat suara, dan ada kejenuhan pemilih, apalagi bersamaan pula dengan jadwal dan waktu penyelenggaraan pilkada di tahun yang sama. Kemudian pada aspek pelembagaan partai, Mahkamah Konstitusi juga mengatakan bahwa tidak mudah bagi partai melakukan rekrutmen politik dalam format keserentakan pemilu legislatif dengan 3 layer sekaligus, dan itu pada akhirnya membuat partai tidak berdaya berhadapan dengan proses pencalonan yang lebih transaksional. Dan yang ketiga, pada penyelenggara pemilu, problem manajemen penyelenggaraan pemilu dengan serentak 5 kotak, apalagi ditambah dengan penyelenggaraan pilkada di tahun yang sama, itu membuat penyelenggaraan pemilu menjadi menurun kualitas penyelenggaraan. Apalagi MK juga menyinggung desain dan jadwal penyelenggaraan pemilu itu dengan porsi nasional tetap mandirinya lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana diatur di dalam pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut, MK kemudian mengatakan bahwa pemilu atau desain jadwal penyelenggaraan pemilu yang konstitusional ke depan adalah penyelenggaraan pemilu presiden, DPR, DPD yang dilaksanakan secara serentak. Jadi ini clear sebetulnya
Bahkan sudah di-mention beberapa kali oleh putusan MK, putusan nomor 55, putusan nomor 16, dan terakhir juga putusan 135 ini, itu tidak boleh dipisah. Tapi yang baru dari putusan ini adalah MK secara eksplisit verbis ya, dengan jelas dan terbatas mengatakan jadwal penyelenggaraan pemilu kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, itu juga mesti serentak dilaksanakan dengan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Itu yang dikunci oleh MK pertama kali dalam putusan ini. Jadi selain pemilu DPR, DPD, dan presiden yang tidak lagi boleh dipisah, itu sudah dikunci di putusan-putusan sebelumnya. Tapi di putusan 135 ini, MK juga menjelaskan dan memberikan kepastian pemilu DPRD dengan pemilu kepala daerah, baik di level provinsi, kabupaten, kota, itu juga mesti dilaksanakan secara serentak. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang ditekankan oleh MK juga adalah soal jeda waktu antara pemilu DPR, DPD, dan presiden yang mesti serentak dengan pemilu DPRD provinsi, kabupaten, kota bersamaan dengan pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, secara eksplisit pula dalam putusan nomor 135 ini, MK memberikan jeda waktu jadwal pemilu provinsi, DPRD kabupaten kota yang serentak dengan pemilihan kepala daerah itu baru bisa dimulai dengan jarak 2 tahun atau selambat-lambatnya 2 tahun 6 bulan sejak tahapan pemilu presiden, DPR, dan DPD selesai. Dan bahkan MK mengunci makna maksud tahapan pemilu presiden, DPR, dan DPD selesai itu adalah ketika masa pelantikan. Nah, itu ujung tahapan pemilu nasional menurut MK. Nah, bagian terakhir nanti ada teman-teman yang lain akan menambahkan kenapa MK mengabulkan sebagian dari permohonan ini, karena dalam permohonan kami di Perludem itu meminta ada penamaan pemilu nasional dan pemilu lokal. Jadi di permohonan kita meminta, di petitum permohonan itu kita minta definisi pemilu DPR, DPD, dan presiden itu adalah pemilu nasional, dan pemilu lokal adalah memilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota bersamaan dengan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Itu saja yang berbeda dari apa yang dimohonkan oleh pemohon dan yang diputus oleh MK. Nah, PR berikutnya adalah soal transisi ya. Meskipun dalam permohonan sudah kita jelaskan pula beberapa simulasi soal transisi antara memberikan jeda waktu antara pemilu presiden, DPR, dan DPD ini dengan pemilu DPRD provinsi dan kepala daerah, termasuk DPRD kabupaten kota, itu akan seperti apa ke depannya. Nanti mungkin itu akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain, tapi saya ingin menyampaikan terakhir bahwa penataan jadwal penyelenggaraan pemilu ini mesti bersamaan pula dengan penataan jadwal durasi masa jabatan penyelenggara pemilu serta penataan rekrutmen penyelenggara pemilu. Nah, ini yang juga nanti akan menjadi bagian yang ditransisikan secara bersamaan untuk membuat semuanya bisa menjadi lebih teratur dari segi timeline waktu. Karena kalau jadwal pemilunya saja yang sudah dikunci oleh MK diperbaiki dan ditransisikan, sementara jadwal masa jabatan penyelenggara pemilu dan rekrutmen penyelenggara pemilu tidak diatur, itu problemnya tetap masih akan sama. Nah, nanti teman-teman yang lain akan menyampaikan seperti apa beberapa pilihan-pilihan untuk transisi atau masa peralihan yang berkembang, tapi secara konstitusional, dalam masa peralihan, ada yang namanya memang constitutional engineering yang diberikan ruang oleh konstitusi untuk merekayasa ya, sistem peralihan yang itu sebetulnya sangat konstitusional dan bisa dilakukan. Dan kita pun di Indonesia sudah berkali-kali melakukan itu dan sangat mungkin untuk dilakukan. Dan sebetulnya dalam ini juga secara eksplisit MK sudah memberikan tafsir baru sebetulnya terkait dengan pasal 22E ayat 2 tentang pemilu presiden, pemilu DPD, pemilu DPR,
dan pemilu DPRD dilaksanakan 5 tahun sekali, di mana tafsir baru itu sebetulnya betul pemilunya 5 tahun sekali, tapi ada beberapa perkembangan dan tafsir yang sebetulnya memposisikan DPRD bersama dengan kepala daerah itu dalam politik hukum pemerintahan daerah. Nah, jadi sebetulnya itu tidak ada masalah dan bisa dilaksanakan, dan yang paling penting adalah bagaimana membangun mekanisme transisi yang jauh lebih fair dan lebih terbuka, dan itu mesti diatur lewat proses pembentukan undang yang pentingnya dibahas. Karena ini ada perubahan signifikan ya, yang penting untuk disimulasikan dan dipikirkan lebih awal. Saya berhenti di sana, Mbak Anissa. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fadli, penjelasannya tadi. Mas Fadli menekankan gitu ya, bagaimana ada pemisahan antara pemilu di tingkat pusat, yaitu pemilu presiden, wakil presiden, DPR RI, dan DPD, serta juga ada pemilu di tingkat daerah gitu ya, DPRD provinsi, kabupaten, kota, dan juga gubernur, bupati, dan juga wali kota, serta juga ada jeda waktu antara pemilu nasional dan pemilu lokal, yaitu 2 tahun atau paling lambat 2,5 tahun seperti itu. Dan yang kemudian perlu diperhatikan adalah terkait transisi gitu ya, antara yang juga perlu itu ya, nantinya untuk pembuat kebijakan seperti itu. Di sini juga ada Mbak Khairuliza Gustiati yang sudah bergabung dari Direktur Eksekutif Perludem. Seperti itu, Mbak Ninis, apakah bisa Halo Anissa, suara saya kedengeran menyapa nggak? kami? Oke. Iya, halo Mbak. Oke. Ya, bisa Mbak. Oke. Silakan Mbak Ninis untuk kiranya menambahkan info Ya, terkait kakak. baik. Dipersilakan Mbak Ninis. Ya. Sebelumnya, Anissa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua, mudah-mudahan kabarnya baik ya. Saya sedikit saja ya, Anissa, karena tadi Mas Fadli sudah cukup panjang menyampaikan. Jadi memang permohonan ini itu permohonan keduanya Perludem ya, terkait dengan keserentakan pemilu setelah sebelumnya di tahun 2019 pasca menyelenggarakan pemilu 2019. Nah, kenapa kami akan kembali gitu ya setelah pemilu 2024? Karena kita sudah menyelenggarakan pemilu serentak 5 kotak itu 2 kali, dan di tahun 2024 bukan sekedar ada 5 kotak pemilu, tapi juga ada pilkada serentak di 545 daerah pada tanggal 27 November. Jadi semua pemilu itu diselenggarakannya di satu hari yang sama. Jadi kompleksitas yang terjadi di 2019 jadi double nih di 2024. Dan kebaruan ya yang kami sampaikan dalam permohonan ini itu kami menegaskan kembali gitu ya, ada kompleksitas tadi yang Mas Fadli juga sudah sampaikan terkait dengan pemilih, penyelenggara, peserta pemilu. Hal yang kami highlight juga ada soal diri. Kita tahu bagaimana kondisi kelembagaan partai politik kita hari ini gitu ya, bahwa partai kita belum terinstitusionalisasi dengan baik. Salah satu indikatornya kan terkait dengan rekrutmen. Nah, ketika pemilunya ditumpuk pada 1 tahun yang sama, maka partai politik itu melakukan kandidasi, melakukan rekrutmen di waktu pemilu saja. Jadi bisa dibayangkan kalau pemilunya hanya 1 kali dalam 5 tahun, di dalam 1 tahun itu semua jenis pemilunya ditumpuk di tahun yang sama dan baru pemilu lagi 5 tahun kemudian, artinya partai politik baru akan bekerja melakukan rekrutmen itu ya sekali dalam 5 tahun. Nah, partai politik tidak dipaksa untuk terus-menerus melakukan kandidasi, rekrutmen, regenerasi, dan lain sebagainya. Nah, salah satu upayanya menurut kami adalah dengan kita mengubah jadwal keserentakannya yang menurut MK tadi ya, jaraknya harus 2 tahun atau maksimal 2 tahun, supaya partai politik melakukan rekrutmen secara sistemik, partai politik kita akan bisa menjadi partai politik yang lebih terbuka. Jadi putusan ini sebetulnya tidak hanya sekedar bicara soal jadwalnya saja, gitu ya, jadwalnya 5 kotak, 7 kotak, level nasional, level daerah,
tapi ada hal yang lebih jauh lagi sebetulnya yang mau kita dorong dalam melakukan permohonan ini. Dan kami mengapresiasi Mahkamah Konstitusi bahwa argumentasi kami tadi ya soal pelembagaan partai politik, soal menata bukan soal jadwal ya, tapi juga menata rekrutmen gitu ya penyelenggara pemilu. Nah, penyelenggara pemilu kan MK kemarin juga mengatakan amanah pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 itu penyelenggara pemilu kita tuh 5 tahun. Tapi dengan pemilu yang ditumpuk pada 1 tahun yang sama, kerjaan mereka tuh hanya sekitar 1 sampai 2 tahun saja, gitu ya. Selebihnya ya kan karena nggak ada pemilu. Gitu. Nah makanya MK mengatakan, jadi sebetulnya putusan Mahkamah Konstitusi ini nggak berhenti di putusan kemarin gitu ya saat pembacaan kemarin. Tentu banyak yang perlu ditata gitu ya. Tadi soal misalnya bagaimana rekrutmen penyelenggara pemilunya, lalu juga soal penataan jadwal ya di masa transisi ini akan seperti apa, dan terkait soal masa transisi ya khususnya DPRD, saya rasa kita sudah pernah mengalami beberapa kali ya. Misalnya waktu itu saat pemilu 97 kan harusnya pemilu lagi 2022, tapi kemudian karena reformasi pemilunya dimajukan jadi tahun 99 gitu ya, ada pemotongan masa jabatan untuk legislatif. Nah ini kemudian ada wacana apakah diperpanjang gitu ya. Nah itu hal yang bisa kita diskusikan, dan ini masa transisi. Jadi masa transisi dalam upaya keserentakan pemilu nasional dan juga pemilu daerah. Nah dari putusan Mahkamah Konstitusi kemarin, saya juga membacanya begini bahwa MK itu mau menegaskan bahwa kan MK selalu mengatakan bahwa ya pemilu kita tuh memperkuat sistem presidensil gitu ya. Makanya saat sejak MK memutuskan keserentakan pemilu ya yang tahun 2013 yang pemilu 5 kotak, lalu yang 2019 ya putusan 55, itu kan MK yang MK tegaskan karena kita mau memperkuat sistem presidensil, pemilu presiden, DPR, DPD-nya harus dalam 1 hari yang sama. Nah, tapi kan itu baru di tingkat nasional. Nah, dalam putusan MK kemarin saya melihat bahwa oh ternyata MK itu juga maknai gitu ya bahwa check and balances gitu ya, pemerintahan itu juga harus berlaku juga di pemerintahan daerah, sehingga mulainya pemerintahan daerah itu baik itu kepala daerah ataupun juga legislatif daerah itu juga startnya harus sama. Kan kalau sekarang enggak kan, DPRD dulu baru kepala daerah. Nah, karena ini banyak yang perlu ditata, jadi sebetulnya putusan Mahkamah Konstitusi kemarin itu jadi momentum ya untuk segera dibahas revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkadanya. Jadi kan kemarin sempat ada wacana Undang-Undang Pilkadanya mau dibahas terpisah. Nah, dengan putusan MK kemarin mau nggak mau ini harus jadi satu dalam metode kodifikasi. Dibahasnya harus segera, harus gabung gitu ya. Dan MK dengan putusan MK kemarin sebetulnya juga wacana misalnya pemilihan kepala daerah lewat DPRD itu juga seharusnya sudah tidak ada lagi. Jadi mungkin itu aja dari saya, Mbak Anissa, paparan singkatnya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Mbak Ninis. Tadi juga meng-highlight terkait pemilihan permohonan ini bukan bukan kali pertama yang Perludem ajukan kepada MK gitu ya. Sebelumnya di 2019, setelah pemilu 2019 itu juga Perludem pernah melakukan JR terkait ini gitu ya. Dan juga terkait masa transisi ini bukan kali pertama di Indonesia gitu ya, ada masa transisi seperti ini, dan itu bisa kemudian dijadikan sebuah pedoman untuk kemudian bagaimana pembuat kebijakan gitu ya nantinya bisa merefleksikan, mempelajari bagaimana masa transisi yang seharusnya sebaiknya seperti apa gitu. Dan terkait pelembagaan partai politik juga ketika pemilu di tahun yang sama gitu ya, pemilu nasional dan pemilu daerah gitu, itu dilakukan di tahun yang sama, itu ada beban tersendiri di partai politik seperti itu. Mungkin selanjutnya bisa kita ke Mas Heroik gitu ya, selaku peneliti senior dari Perludem. Kepada Mas Oik dipersilahkan Mas, mungkin terkait transisi dan hal-hal lain yang kemudian bisa dirumuskan oleh Perludem dan ditawarkan kepada pembuat kebijakan. Dipersilahkan Mas Oik. Baik, makasih Anissa. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin menambahkan dan melanjutkan beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Mas Fadli dan Mbak Ninis, bahwa memang ini bukan kali pertama bagi kami. Ini sudah ketiga ya kami melakukan judicial review. Kedua, melakukan judicial review berkaitan dengan
desain keserentakan pemilu yang sebetulnya argumennya sudah banyak kami bahas di dalam berbagai publikasi kami. Nah, namun ada beberapa hal yang mungkin akan saya tambahkan. Pertama, mungkin dari sebagian dari kita bertanya-tanya dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi dalam putusan 55 sebetulnya sudah mengatur konstitusionalitas berkaitan dengan 6 desain keserentakan begitu ya. Lalu kemudian ada yang bertanya juga kenapa kemudian hari ini Mahkamah menyebutkan bahwa yang konstitusional itu adalah pemilu serentak nasional dan juga pemilu serentak daerah. Kalau kita lihat Bapak Ibu dalam pertimbangan putusan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah melihat bahwa ada kondisi faktual objektif yang tadi sudah panjang lebar dibahas oleh Mas Fadli dari pemilu serentak 2019 dan juga pemilu serentak 2024 yang di dalam putusan 55 itu Mahkamah menyebutkan ada 6 opsi yang kemudian itu perlu dibahas segera di dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Tetapi berdasarkan kondisi objektif dari evaluasi pemilu serentak 2019 dan juga pemilu serentak 2024 yang berisi dengan kompleksitas dari tata kelola penyelenggaraan pemilu, kelembagaan partai, dan juga efisiensi dalam pemilu dan memberikan pilihannya, termasuk juga efektivitas dalam konteks penyelenggaraan pemilu dan pemerintahannya, sehingga Mahkamah menilai bahwa dan di sisi lain ada kondisi objektif yang tidak direvisi pasca pemilu serentak 2019 sehingga kemudian Mahkamah dalam putusan ini melihat bahwa dari 6 opsi yang sudah ditawarkan desain keserentakan di putusan 55 bahwa salah satu opsi yang bisa menjawab kondisi faktual dan objektif dari berbagai permasalahan dari evaluasi 2 kali pemilu serentak kita adalah pemilu serentak nasional dan lokal. Nah itu yang kemudian hal pertama yang ingin saya sampaikan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, jika kita lihat lebih jauh memang dalam hal ini Mahkamah menyebutkan batasan minimal waktu penyelenggaraan pemilu serentak lokal dari pemilu serentak nasional pasca pemilu serentak 2029 itu minimal adalah 2 tahun. Dan ini ditegaskan juga secara spesifik bahwa 2 tahun itu adalah pasca tahapan pemilu nasional selesai. Dalam hal ini terhitung sejak pelantikan. Kemudian jika kita lihat lebih jauh pasca pasca pelantikan tersebut dan diukur minimal 2 tahun atau maksimal batasnya adalah 2,5 tahun dari pemilu nasional, ini memberikan ruang bagi partai politik dalam memberikan rekrutmen yang jauh lebih baik ya, karena kita tahu bahkan Mahkamah juga menyebutkan di dalam putusan ini ketika pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal, pemilu serentak 5 surat suara dengan pemilu kepala daerah serentak dilaksanakan dalam satu waktu yang bersamaan, ini juga menyulitkan partai. Bahkan kita mengetahui ada berbagai studi yang menyebutkan bahwa terjadi politik kartel sehingga tetap memungkinkan adanya calon tunggal misalnya, karena memang adanya himpitan waktu yang bersamaan antara pemilu nasional dengan pemilu lokal seperti itu, sehingga jeda waktu ini dapat memberikan insentif bagi pelembagaan partai dalam konteks rekrutmen pencalonannya yang jauh lebih siap seperti itu. Termasuk juga bagi pemilih yang bisa memberikan evaluasi terhadap kinerja dari pemerintah nasional yang kemudian diaktualisasikan dalam konteks pemilu lokal 2 tahun atau 2,5 tahun setelah pemilu nasional. Nah, yang ketiga pertanyaannya kemudian Bapak Ibu, Mahkamah Konstitusi memang dalam putusannya melihat bahwa pentingnya ada kemudian skema transisi yang tadi sempat disinggung juga oleh Mas Fadli, yang sebetulnya dalam permohonan ini kami sudah sampaikan juga berbagai opsi yang kemudian bisa dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam melihat skema transisi khususnya bagi para kepala daerah terpilih, termasuk juga anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota terpilih, seperti itu. Nah, salah satu opsinya tentunya yang bisa kita lihat adalah perpanjangan masa jabatan. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dengan perpanjangan masa jabatan ini? Nah, ini sebetulnya sebagai salah satu opsi yang kita bisa lihat presidennya sudah ada di pemilu 71 dan juga menuju pemilu 77 pada waktu itu. Seperti itu ya, yang kita lihat. Nah, jadi sudah ada presidennya. Itu bisa menjadi salah satu opsi dalam konteks transisi dari pemilu nasional di 2029 kemudian menuju pemilu lokal di 2031 berkaitan dengan pengisian jabatan anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota termasuk kepala daerah. Skema PJ mungkin bisa berlaku bagi kepala daerah, tetapi tentunya belajar dari pengalaman kita di pemilu serentak 2024 dengan skema PJ banyak catatan dan polemik yang terjadi di dalamnya. Terlebih lagi ini hampir setengah masa jabatan atau hampir satu periode masa jabatan yang kemudian seperti itu, sehingga alangkah jauh lebih baik misalnya opsi pertama itu bisa dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang dalam memilih skema transisi.
Dan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan apa yang tadi sudah disinggung juga oleh Mas Fadli. Skema desain keserentakan ini juga harus dibarengi dengan skema desain rekrutmen dari penyelenggara pemilu kita yang harus linear dengan desain keserentakan pemilu kita. Artinya Bapak Ibu sekalian, di sana perlu juga ada penyesuaian masa jadwal dari rekrutmen yang ini akan berdampak pada penyesuaian transisi dari masa jabatan penyelenggara pemilu kita di level daerah khususnya seperti itu. Misalnya kita ketahui bahwa masa jabatan penyelenggara pemilu di level nasional itu akan berakhir di 2027, maka kemudian idealnya kalau kemudian revisi ini segera dilakukan oleh pembentuk undang-undang kita, maka di 2027 juga harusnya sudah ada rekrutmen penyelenggara pemilu daerah yang kemudian bersamaan dalam satu waktu pasca rekrutmen nasional selesai, maka kemudian lokal pun demikian apa namanya bisa dilakukan rekrutmen penyelenggara pemilu di daerahnya seperti itu. Dengan akhir masa jabatannya, kalau kita lihat dari 2027 antara penyelenggara pemilu nasional dan penyelenggara pemilu daerah, maka dia akan berakhir di pemilu 2032. Sorry, di tahun 2032. Artinya pasca pemilu serentak lokal seperti itu. Artinya di sini tidak akan terjadi apa namanya himpitan tahapan antara rekrutmen penyelenggara pemilu dengan jalannya tahapan pemilu. Nah, memang konsekuensinya di sana ada pemotongan masa jabatan, ada penyesuaian masa jabatan, tapi sebagai satu bentuk transisi, saya kira ini menjadi satu opsi yang patut kita diskusikan agar kemudian skema nasional pemilu lontar rental ini bisa berjalan secara linear dengan desain kelembagaan penyelenggara pemilu kita. Itu saya sampaikan dan saya beri apa yang disampaikan dari Mas Fadli dan juga Mbak Nidis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Meroy telah memaparkan terkait bahwa putusan MK kemarin itu bukan hanya terkait partai politiknya saja, bukan hanya terkait pemilu ataupun pilkadanya saja, tapi juga terkait rekrutmen penyelenggara pemilu gitu ya, yang kemudian perlu jadi perhatian seperti itu. Selanjutnya di sini ada Pak Hadar gitu ya, yang kemudian bisa mengulas gitu ya bagaimana konsekuensi pemilu serentak nasional dan lokal ini terhadap tata pemilu yang jauh lebih efektif dan efisien karena kemarin juga disebutkan oleh MK bahwa ketika pemilu serentak nasional dan lokal ini dijadikan satu, itu penyelenggara pemilu hanya efektif bekerja 2 tahun seperti itu. Bagaimana kemudian eh, rekrutmen ataupun tata kelola pemilu yang jauh lebih efisien seperti itu. Pak Hadar, dipersilahkan Baik, Pak. terima kasih Mbak Anissa. Suara saya masih oke kedengarannya. Ya, aman Pak. Baik, terima kasih. Eh, Pertama-tama tentu saya ingin mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada yang mengajukan permohonan nih, teman-teman Perludem ya, Mbak Ninis dan kawan-kawan semua. Eh, Setelah akhirnya MK mengeluarkan putusan yang menurut hemat saya ini salah satu yang monumental. Mereka juga solid semua para hakimnya, kompak dengan putusan ini. Dan ini sangat terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas ya dari penyelenggaraan pemilu kita, terciptanya kesederhanaan, terciptanya kemudahan, penguatan dari pemangku kepentingan utama di dalam pemilu, yaitu pesertanya, kemudian penyelenggaranya, dan juga masyarakat pemilih. Nah, jadi ini satu hasil yang menggembirakan. Sekali lagi terima kasih teman-teman Perludem dan juga terima kasih MK. Nah, terkait dengan pertanyaan, saya kira saya pun setuju. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman terdahulu bahwa putusan ini tidak terpisah dengan bagaimana penataan penyelenggara juga begitu. Nah, sekalipun kalau kita
baca selintas atau dengarkan selintas, baca selintas, seolah-olah ini putusan ini mensupport posisi penyelenggara pemilu yang ya penuh 5 tahun. Gitu. Padahal saya sih memahaminya tidak demikian. Kalau memang nanti masih bisa ditata bagaimana pemanfaatan waktu penyelenggaraan dengan dua pemilu format yang baru ini, nasional dan lokal, dengan adanya penataan lebih jauh di dalam subtahapan-subtahapannya, itu masih terbuka ruang, ya, upaya untuk membuat efisiensi penyelenggaraan dengan tidak penuh 5 tahun masa bekerja penyelenggara di tingkatan tertentu. Nah, itu saya masih melihatnya. Poin yang saya ingin angkat sebetulnya di dalam putusan ini yang sudah cukup jelas dan banyak pengaturan yang diarahkan untuk membuat penyelenggaraan pemilu kita itu lebih berkualitas begitu, dengan pengaturan yang lebih rinci kemudian nanti diatur di dalam undang-undang maupun PKPU. Itu sebetulnya tidak boleh kita hanya mengandalkan kepada substansi putusan ini, tetapi kita juga harus berpikir terus mencari inovasi-inovasi agar peningkatan kualitas yang sudah jelas arahnya, tetapi tidak otomatis bisa kita capai dengan prinsip putusan ini saja, tetapi banyak hal lain yang harus kita benahi agar uh, efisiensi, kemudahan yang penuh itu bisa kita dapatkan di dalam penyelenggaraan pemilu kita ke depan. Uh, nah, misalnya saja, ini kan asumsinya kalau kita sistem yang sama, saya ingin mengatakan penyederhanaan itu tidak bisa penuh secara nyata kita capai. Jadi ide tentang perubahan ke sistem yang lain yang lebih sederhana tetapi punya kelebihan-kelebihan yang lebih banyak, itu ya harus kita teruskan gitu. Jadi harus kita masukkan juga di dalam perubahan undang-undang pemilunya ke depan. Penggunaan teknologi misalnya yang sebetulnya terbukti uh, kalau dipersiapkan dengan baik itu akan bermanfaat, akan memberikan juga efisiensi di dalam penyelenggaraan sepanjang dipersiapkan dengan baik, ya, jauh-jauh hari diuji cobakan dan seterusnya, itu juga harus melengkapi gitu, apa yang kita ingin upayakan ke depan. Nah, termasuk juga penyelenggara pemilunya. Saya kira ya kalau saya tidak ragu untuk menyampaikan di mana-mana, termasuk di forum ini sekali lagi, bahwa persoalan terkait kualitas penyelenggaraan pemilu kita di pemilu 2024 itu sangat bermasalah dan sayangnya itu berasal dari penyelenggaranya sendiri. Nah, oleh karena itu kita betul-betul harus pastikan bahwa mereka tidak hanya jadwalnya harus betul-betul sinkron dengan jadwal pemilu format nasional dan lokal ini, rekrutmen mereka, tetapi uh, perlu dicari proses rekrutmen pemilihan mereka para penyelenggara ini yang betul-betul bisa menjamin kemandirian, profesionalitas, integritas mereka. Karena kita sudah punya banyak bukti, ya. Saya ingin mengingatkan saja kembali kepada semua, adanya manipulasi data verifikasi partai politik, adanya tidak menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi untuk menata dapil,
adanya penghilangan secara sengaja keterwakilan perempuan yang minimal 30% di undang-undang di PKPU, sehingga banyak para calon anggota legislatif perempuan kehilangan hak pencalonannya. Uh, Pemanfaat teknologi misalnya, sirekap yang tidak dipersiapkan dengan baik, dan kemudian kita semua kehilangan hak kita untuk bisa mendapatkan perkiraan hasil dengan cepat, dengan akurat, yang itu bisa berdampak kepada kepercayaan kita terhadap proses pemilu kita. Sekarang belakangan penyelenggara yang uh, apa berperilaku mengambil kebijakan untuk menggunakan jet pribadi misalnya, fasilitas yang berlebihan misalnya, yang sebetulnya semua itu dilarang di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, jadi persoalan penyelenggara ini besar. Nah, Mbak Anissa dan teman-teman para peserta diskusi, jadi putusan Mahkamah Konstitusi ini harus diikuti segera dengan juga kita mencoba mendorong inovasi-inovasi termasuk di dalam bagaimana seleksi penyelenggara ini, dan ini semua membutuhkan satu pembahasan perubahan undang-undang yang harus segera dilakukan. Nah, saya berharap DPR, pemerintah, dua otoritas utama atau yang diatur dalam konstitusi pembuat undang-undang haruslah mengambil kebijakan untuk segera memprosesnya dalam satu kesatuan kodifikasi pengaturan undang-undang pemilu kita. Dan saya kira itu respon saya. Jadi mudah-mudahan menjawab, Mbak Anissa. Kalau tidak, nanti silakan ditanyakan lagi. Saya kembalikan ke Mbak Anissa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadar atas paparannya. Tadi juga ditekankan oleh Pak Hadar bahwa jadwal rekrutmen penyelenggara pemilu ini harus disesuaikan dengan jadwal pemilu nasional dan juga pemilu lokal seperti itu. Dan juga perlu perhatian terkait untuk meningkatkan integritas dari penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya seperti itu, baik secara teknis maupun secara substantif. Selanjutnya kita ke Mbak Huriah. Eh, kita dengarkan terkait bagaimana insentif dari putusan MK 135 ini terhadap pelembagaan partai politik dan rekrutmen partai politik, dan bagaimana kemudian implikasinya terhadap keterwakilan perempuan, serta bagaimana atau apa concern yang perlu kita fokuskan gitu ya dalam revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada ke depannya. Kepada Mbak Huriah, dipersilakan Ya, Mbak. terima kasih Anissa. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Tadi sudah cukup banyak gitu ya yang disampaikan oleh rekan-rekan saya ya. Ada Mas Fadli, kemudian Mas Oik, Mbak Ninis, dan juga Mas Hadar. Pertama-tama tentu saja saya ingin mengapresiasi ya putusan MK yang ini adalah putusan yang menggembirakan gitu ya buat kita semua di tengah apa namanya kegergetan kita gitu karena pemilu sudah sebentar lagi gitu ya, tetapi belum ada tanda-tanda bahwa revisi undang-undang pemilu akan dibahas di DPR. Jadi menurut saya ini adalah putusan yang sangat baik gitu ya, yang monumental, dan ini harapannya menjadi momentum gitu ya untuk kita bersama-sama mendorong agar putusan ini bisa kita tindak lanjuti dalam bentuk perbaikan ya, perbaikan sistem pemilu kita melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Hadar gitu ya soal momentumnya. Yang kedua, saya ingin mengapresiasi teman-teman Perludem ya yang gigih mengajukan judicial review, walaupun kalau kalau kita lihat gitu ya sebelum 2024 lalu kan ada cukup banyak frustasi gitu ya karena ada banyak sekali pengajuan judicial review yang ditolak gitu oleh MK gitu. Jadi saya melihat makna dari putusan MK hari ini ada dua gitu ya semangatnya. Yang pertama adalah
kemauan MK untuk mengoreksi putusan sebelumnya gitu ya, putusan sebelumnya terkait dengan pemilu serentak dengan melihat pada pengalaman 2019 dan 2024 yang ternyata membuktikan gitu ya bahwa asumsi-asumsi soal efektivitas pemerintahan, kemudian juga pembentukan koalisi yang lebih permanen, penguatan sistem presidensil, dan juga efisiensi anggaran gitu ya, ternyata tidak tidak betul-betul terbukti gitu ya di dalam praktik pemilu 2019 dan juga 2024. Justru yang terjadi adalah kita melihat ada banyak sekali ekses gitu ya, dan saya kira tes ini bukan hanya semata-mata soal kompleksitas gitu ya penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia yang 5 kotak tersebut, tetapi juga pada persoalan-persoalan lain, yaitu persoalan yang sifatnya lebih politik gitu ya. Jadi bagaimana kemudian eh, putusan MK sebelumnya yang eh, apa namanya berupaya untuk mendorong perbaikan sistem presidensil, penguatan sistem presidensil, tetapi tidak dibarengi gitu ya dengan political will dari para politiker ya di partai politik, kemudian juga di DPR dan juga pemerintah gitu ya, untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Dan yang kedua, ini juga menurut saya putusan MK sekaligus adalah political will gitu untuk mengembalikan esensi pemilu demokratis di Indonesia. Karena kita tahu bahwa praktik pemilu serentak 5 kotak dalam prakteknya itu justru malah melemahkan esensi pemilu demokratis. Yang pertama misalnya kalau kita bicara soal political efficacy gitu ya, bagaimana jumlah surat suara tidak sah itu terbilang tinggi gitu ya di setiap dapil itu rata-rata kisarnya hampir 11% suara tidak sah. Ada kesulitan gitu ya bagi pemilih untuk mengenali calon-calon anggota legislatif karena terlalu banyak calon. Kemudian juga tidak ada ruang untuk perdebatan yang programatik gitu ya bagi partai politik maupun juga bagi caleg gitu. Sehingga apa? Tidak tercapai tuh makna kecerdasan politik atau semangat untuk memperkuat kecerdasan politik gitu ya, sebagaimana yang dimaksudkan putusan MK sebelumnya, termasuk juga dalam konteks keterwakilan politik perempuan gitu ya, bahwa ketika kemudian pileg itu minim perhatiannya karena pemilu serentak itu lebih lebih fokus pada pemilihan presiden, ini juga berdampak secara negatif sebenarnya kepada caleg-caleg perempuan gitu ya. Mereka kesulitan misalnya untuk mengkampanyekan programnya sendiri karena mereka harus ikut arus dalam kampanye Pilpres tersebut. Jadi saya kira ini adalah eh, upaya serius gitu ya dari MK untuk mengembalikan esensi pemilu yang demokratis di Indonesia. Dan lagi yang ketiga adalah menurut saya, meskipun putusan MK ini adalah momen penting gitu ya untuk perbaikan sistem pemilu kita, ini juga harus sama-sama dibarengi dengan political will, kemauan serius gitu ya dari DPR dan pemerintah untuk segera membahas revisi Undang-Undang Pemilu. Sudah ada banyak sekali kajian mengenai eh, kelemahan gitu dari sistem kepartaian kita, kemudian juga praktiknya gitu ya. Nah, tinggal kemudian apakah DPR dan pemerintah gitu ya mau menindaklanjuti putusan MK ini. Kalau kita bicara dalam konteks pelembagaan partai politik, ini juga menurut saya menjadi PR besar kita gitu ya, bahwa yang perlu diperbaiki dalam rangka penguatan sistem presidensil, penguatan eh, kelembagaan partai politik termasuk juga penguatan pemilih ya sebagai demos itu harus dibarengi dengan reformasi kepartaian. Jadi agenda ke depannya saya kira pasca putusan ini memang kita perlu mendorong nih bukan hanya revisi Undang-Undang Pemilu tetapi juga revisi Undang-Undang Partai Politik. Karena kalau hanya di revisi Undang-Undang Pemilunya saja tetapi Undang-Undang Partai Politiknya tidak direvisi gitu, saya kira persoalan-persoalan klasik terkait dengan misalnya ya minimnya demokrasi internal di partai politik termasuk di dalam pencalonan anggota legislatif gitu ya. Ini akan tetap berdampak merugikan gitu ya terhadap
kompetisi yang demokratis di antara partai politik, termasuk kepada perempuan. Karena riset Puskapol misalnya memperlihatkan bahwa mekanisme seleksi partai politik ya yang eh, semakin ke sini semakin dinastik, semakin elitis gitu ya, itu sangat mempersempit ruang kompetisi untuk calon-calon anggota legislatif perempuan. Walaupun secara prosedural partai politik di Indonesia masih mematuhi eh, kebijakan kuota 30% meskipun di pemilu 2024 lalu gitu ya akibat dari putusan PKPU PKPU nomor 10 tahun 2023 itu berdampak kemudian pada non-compliance-nya partai politik. Tetapi memang in general gitu ya kita bisa melihat bahwa desain kelembagaan partai politik yang semakin elitis dan juga semakin dinastik gitu ya, itu mempersempit kesempatan bagi perempuan untuk bisa memasuki ruang kompetisi yang adil dan setara gitu. Lalu juga yang lain adalah eh, partai politik juga menjadi sangat penting gitu ya untuk didorong melakukan reformasi kelembagaan karena dampaknya ternyata ketika kemudian pemilu 2019 dan 2024 menghasilkan koalisi besar, ada upaya untuk menguasai gitu ya, menguasai parlemen, menguasai DPR dan melakukan intervensi lebih jauh sebenarnya. Dan ini juga paling kelihatan adalah di rekrutmen penyelenggara pemilu. Artinya, eh, rekrutmen penyelenggara pemilu seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan gitu ya dari upaya kita mereformasi sistem pemilu di Indonesia. Bukan hanya soal technicality bahwa ada ketidaksesuaian gitu ya antara masa apa namanya masa jabatan penyelenggara pemilu gitu ya dengan siklus pemilunya, tetapi yang lebih penting dari itu adalah menjaga independensi. Dan independensi ini sangat dipengaruhi oleh politik rekrutmen yang sangat kuat. Ini terutama terjadi di pemilu 2019 dan di pemilu 2024 gitu ya. Ketika rekrutmen rekrutmen penyelenggara pemilu yang seharusnya ini semangatnya adalah meritokrasi, yang terjadi justru adalah politiknya gitu ya. Bagaimana partai politik, bagaimana DPR sangat menentukan keterpilihan penyelenggara pemilu dan dampaknya adalah independensi yang akhirnya terganggu gitu. Jadi saya kira untuk menutup apa namanya komentar saya gitu ya, kita perlu memanfaatkan betul ya teman-teman masyarakat sipil gitu, kita perlu memanfaatkan betul momentum putusan MK ini untuk mendorong perbaikan yang lebih menyeluruh dalam sistem pemilu dan juga sistem kepartaian kita sehingga pemilu ya bisa bermakna sebagai ruang untuk mempraktikkan hak politik yang demokratis di Indonesia, mengembalikan institusi-institusi demokrasi gitu ya, sebagai institusi yang betul-betul mewujudkan semangat untuk apa perbaikan kedaulatan rakyat dan juga penguatan partai politik dan penguatan sistem presidensial di Indonesia. Saya cukupkan sampai di situ. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Anissa. Terima kasih banyak Mbak Huriah atas komentarnya. Yang perlu digarisbawahi adalah kemauan MK gitu ya untuk kemudian mengoreksi putusan yang sebelumnya yang ternyata banyak eksesnya dan juga putusan 135 ini kemudian menjadi sebuah dorongan untuk para pembuat kebijakan untuk segera merevisi Undang-Undang Pemilu dan juga Pilkada, tapi tidak berhenti di situ, perlu juga ada revisi terkait Undang-Undang Partai Politik misalkan untuk kemudian bagaimana mewujudkan reformasi di partai politik itu sendiri seperti itu dan tidak lupa juga eh, yang di-highlight adalah terkait caleg perempuan itu juga susah kampanye karena kemarin isunya isu nasional terus, jadi mereka mengikuti arus isu nasional, jadi agak susah untuk para caleg-caleg perempuan untuk memperkenalkan program ataupun visi misinya seperti itu. Selanjutnya di sini sudah hadir Bang Charles. Halo Bang Charles. Bisa Ya, dengar, Bang? Oke. ya, Iya,
Oke, Bang Charles, bagaimana kemudian tanggapan Bang Charles terkait putusan MK yang kemarin dan juga apa yang kemudian menjadi urgensi revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada ini harus segera dibahas dan bagaimana kemudian metode yang paling tepat yang harusnya digunakan di revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada dan bagaimana kemudian kita sebagai masyarakat sipil atau secara masyarakat secara umum gitu ya bisa kemudian menjaga bahwa putusan MK ini tidak ada intrik-intrik politik gitu ya dari pembuat kebijakan untuk nantinya bisa dibelok-belokkan seperti itu. Bang Charles, silahkan Bang. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber sebelumnya, teman-teman media, kawan-kawan praktisi pemilu, para akademisi yang hadir pada forum yang amat berbahagia ini. Saya akan ambil dari pendekatan pembentukan undang-undang ya, bahwa salah satu dasar dibentuknya undang-undang atau dilakukannya revisi atas undang-undang adalah dalam rangka melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi ataupun putusan Mahkamah Agung, terutama terkait dengan judicial review. Jadi kalau kita baca di Undang-Undang 12 2011, materi muatan undang-undang itu salah satunya itu adalah dalam rangka pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung. Nah, ini yang kemudian mesti diingat juga oleh DPR, sehingga kemudian menjadi sebuah hal yang berkelindan ya, atau yang kemudian saling menguatkan dengan apa yang kemudian sudah disiapkan juga oleh DPR dan pemerintah, bahwa tahun ini kan sudah masuk dalam prolegnas prioritas ya untuk pembahasan undang-undang pemilu dan undang-undang pemilihan kepala daerah. Nah, apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu sama seperti teman-teman yang lain, saya termasuk mengapresiasi ya. Ini semacam memecah kebuntuan yang kemudian kita hadapi ya ketika di tengah keengganan DPR dan pemerintah untuk mensegerakan pembahasan undang-undang pemilu, baik itu pemilu legislatif dan pemilu presiden, termasuk juga pemilu kepala daerah. Nah, kenapa? Karena memang kemudian kita sudah berteriak ya dari tahun lalu, bahkan pasca pemilu ya, bahwa dengan pemerintahan baru, untuk idealnya suatu undang-undang pemilu bisa kita bahas secara lebih komprehensif ya, dengan mekanisme meaningful participation itu. Sudah saatnya kemudian memang harus dimulai. Dan itu sebenarnya sudah disambut oleh pemerintah dan DPR. Namun sayangnya kan sampai sekarang di jalan di tempat. Perdebatannya hanyalah persoalan perdebatan ini digawi oleh siapa begitu. Apakah oleh komisi atau badan alat kelengkapan itu, apakah Balek atau Komisi 2. Termasuk juga pemerintah juga kan nggak mau terlalu apa ya terlalu maju ya, terlalu progresif misalnya mengambil alih ini. Sehingga kemudian akhirnya kita hanya menunggu ya waiting bagaimana deal-deal politik di DPR itu bisa diselesaikan terkait ini. Nah, makanya saya pikir ini menjadi momentum juga pesan ya dari Mahkamah Konstitusi bahwa ya segeralah ya karena di hampir semua putusan MK yang terkait dengan pemilu serentak ini kan 175 yang terbaru 55 37 16 ya itu juga mengisyaratkan bahwa agar ada pembahasan yang lebih komprehensif ya dalam rangka untuk penataan kepemiluan kita. Dan kita sudah punya eksperimen tadi sudah disampaikan oleh Mbak Adar, Mbak Uria, Mas Oik dan juga Bung Patli. Jadi kita sudah bereksperimen melalui proses di DPR ya Undang-Undang 2017 itu sudah diamanatkan untuk segera diubah, diperbaiki, disesuaikan, tapi pemilu 2024 kemarin kan DPR enggan ya melakukan itu. Nah, dengan berbagai alasan akhirnya tetap dipakai. Nah, sekarang kan MK kemudian memberikan solusi ya. Sudah daripada Anda berdebat seperti apa sistemnya ya mau serentak nasional, serentak lokal ataupun yang tiga tetap yang segala macam lah dengan 5 skema itu MK kemudian menegaskan posisi hukumnya secara konstitusional bahwa ya yang model ini loh yang harus sudah pakai ke depan. Jadi kita saya pikir udah bisa bergeser ya. Nggak lagi perdebatannya milih-milih model lagi ya. Dari 5 itu kita nggak lagi milih-milih model. Dan model yang ditetapkan itu sudah dipilihkan oleh MK. Nah, sekarang kita bicara konsekuensinya apa. Ya, nah ini yang kemudian mesti didiskusikan dari awal. Saya meyakini ini akan berkonsekuensi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Adar. Desain kelembagaan penyelenggara pemilu mau seperti apa. Mau tetap 5 tahunan, atau per 2,5 tahunan ad hoc juga. Nah ini yang juga mesti didiskusikan karena saya baca di putusan ini juga ya menjadi dasar
untuk mengatakan bahwa kemarin kalau seandainya serentaknya itu sekali 5 tahun, relevansi dia dipertahankan untuk 5 tahun, itu kan menjadi dipertanyakan. Dengan persiapan pemilu 2 tahun setengah, misalnya setelahnya itu ngapain mereka, kan kita juga nggak tahu gitu ya. Nah, lalu kalau seandainya sekarang dibagi dua, setengah periode ya, artinya kan pemilu nasional dulu, nanti sekitar 2,5 tahun lagi pemilu lokal. Nah, ini KPU-nya gimana begitu? Satu. Yang kedua, Bawaslu juga gimana? Termasuk juga, apakah memang mau dipermanenkan semua? Nah, kan ada alternatif-alternatif. Tetap permanen semua, ya, atau ada yang ad hoc. Sampai level mana ad hoc misalnya? Apakah hanya di level provinsi atau sampai di level kabupaten kota misalnya? Nah, ini yang kemudian juga saya pikir akan menjadi diskusi panjang kita. Dan ini belum bisa kita selesaikan sekarang. Artinya memang itu satu persoalan besar. Kenapa? Karena rekrutmen juga akan berpengaruh. Kita juga banyak kritikan terhadap itu. Lalu kedua, pesan MK yang paling Ya. krusial itu adalah bagaimana meletakkan masa transisi, ya, dari pemilu serentak nasional ke pemilu serentak lokal itu. Nah, dari putusan itu nampak pesannya bahwa hal yang paling relevan ataupun yang paling rasional dilakukan adalah memang memperpanjang. Kalau kepala daerah, praktik yang dilakukan oleh pemerintah kan menunjuk PJ. Tetapi kalau kita lihat mekanisme PJ kemarin, itu kan juga banyak sekali kritikan. Tadi Mas Oe sudah menyampaikan ya. Kita eh, agak sedikit mempertanyakan ya legalitas PJ yang kemudian sampai dengan 2,5 tahun itu. Makanya yang paling paling rasional ya bisa jadi alternatif yang paling bisa diterima adalah memperpanjang masa jabatan kepala daerah yang ada sekarang melalui undang-undang. Legitimasi hukumnya apa? Ya putusan Mahkamah Konstitusi. Asas hukumnya apa? Bahwa dalam hal terjadi perubahan undang-undang, maka yang digunakan adalah yang menguntungkan pihak si pelaksana tugasnya dan masyarakat juga. Karena apa ya? Orang yang dia pilih itu yang kemudian diperpanjang itu. Bahwa kemudian ini akan mengakibatkan ada masa jabatan yang lebih panjang begitu ya, itu keuntungan bagi dia. Sebaliknya juga begitu. Kalau seandainya dipotong, kan nggak ada yang bisa dipotong. Apa yang boleh dipotong? Jadi daripada kita nunjuk PJ ya dengan segala problematikanya, ruang untuk memperpanjang lebih memungkinkan. Termasuk juga equal treatment terhadap DPRD. Nah, memperpanjang juga lebih memungkinkan. Ya, karena mereka jabatan itu kolektif gitu ya. Sehingga kemudian kita nggak perlu pusing lagi. Karena mengisi anggota DPRD kan, kalaupun mau tetap PJ misalnya kan ya seperti yang kepala daerah, mungkin masih bisa diterima. Tapi kalau anggota legislatif di PJ kan, bagaimana mekanismenya? Ya, saya pikir ini juga menjadi bisa jadi terjadi stagnansi juga. Makanya yang paling equal itu adalah karena mereka sama-sama dipilih, ya kepala daerah dipilih, DPRD dipilih, ya udah itu bisa diperpanjang. Nah, ini diskusinya juga harus dari awal begitu. Harus dari sekarang begitu sehingga kemudian nggak ujuk-ujuk juga bahwa mereka kemudian diperpanjang. Termasuk juga dalam masa perpanjangan itu gitu ya. Biasanya kan akan ada pembatasan-pembatasan kekuasaan. Supaya apa? Supaya tidak ada pemanfaatan ya masa transisi untuk keuntungan-keuntungan tertentu. Saya pikir ini juga bagian yang harus didiskusikan nantinya. Nah, lalu bagaimana dengan uh, susunan mekanisme perumusan normanya? Nah, ini jelas akan berubah gitu ya. Saya membayangkan begitu ini kemarin kita dorong untuk ada kodifikasi. Kodifikasi sekarang itu kan eh, pemilu presiden, pemilu legislatifnya itu satu rukun, itu mulai dari DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota, termasuk DPD. Lalu kita kan memasukin pilkada satu lagi. Nah, jangan-jangan nih ya. Nanti mungkin Pak Didi bisa cerita mungkin kalau ada beliau di sini dalam rangka untuk memperkuat ya hubungan antar lembaga di daerah ya kan MK sudah pesankan DPRD-nya kita geser menjadi pemilu kepala daerah apa barengan dengan pemilu kepala daerah. Sistematika undang-undangnya bisa berubah juga ya pemilu nasional bab buku buku satu atau buku X gitu ya dengan pemilu nasional buku X itu ada pilpres ada DPR lalu ada DPD lalu nanti pemilu eh, lokal ya dengan skema kepala daerah, bupati, gubernur, kemudian juga DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Nah, kenapa?
Karena pasti pola kerjanya akan berbeda, ya, pola koalisinya juga akan berbeda, termasuk juga desain, ya, desain mereka melaksanakan pemilu, kampanye dan segala macam. Kalau dulu kan kita ingat ya, secara politik kan terjadi saja deal-deal gitu. Mekanisme kerja mereka berkampanye saling bantu antara caleg DPRD provinsi, kabupaten kota dengan DPR RI. Kalau ini kan agak terbelah nanti ya, pasti akan muncul pola baru hubungan itu. Makanya kemudian apakah memang ini akan berdampak juga terhadap ya model struktur norma di undang-undang pemilunya, sehingga kemudian kalau itu yang terjadi, jelas itu akan berubah sama sekali gitu ya. Di mana kemudian babnya itu atau bukunya itu akan ada buku pemilu nasional dan buku pemilu lokal dengan segala apa ya dinamikanya masing-masing. Nah, ini perlu disinkronisasi. Jadi kalau kita yang terakhir itu menurut saya terpenting adalah kenapa penting sekali ini untuk dibahas segera? Kan sangat banyak ya regulasi-regulasi kepemiluan kita itu yang berserakan gitu ya, yang masih ada di putusan Mahkamah Konstitusi, yang masih ada di putusan Mahkamah Agung gitu ya, yang dituangkan di dalam bentuk peraturan KPU, peraturan Bawaslu, termasuk undang-undang pemilu, yang kemudian perlu diharmonisasi ya, disinkronisasi dan diintegrasikan. Harus ada identifikasi baru, mana yang kemudian memang penting dan pokok untuk dituangkan dalam undang-undang pemilu, sehingga menjadi satu kesatuan. Mana yang kemudian mesti kita angkat regulasinya, yang awalnya di PKPU atau di Perbawaslu untuk ditarik ke undang-undang. Saya ambil contoh misalnya persoal TSM. Kita kan di undang-undang nggak terlalu detail ya mengatur tentang TSM. TSM hanya banyak diatur di dalam Perbawaslu. Yang lalu mekanisme kerjanya. Jadi dengan demikian ini menjadi kerja politik juga sekaligus kerja akademiknya, di mana kemudian secara akademik kita akan melakukan identifikasi substansi, harmonisasi norma, mekanisme kerja seperti apa, termasuk juga kerja-kerja politik yang harus diperdebatkan DPR. Nah, dengan banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi, saya tidak ingin mengatakan Mahkamah telah mengambil wewenang DPR ya, tapi Mahkamah telah membantu ya DPR keluar dari kebutuhan-kebutuhan politik ya ketika mereka menegosiasikan sistem apa yang mau dipilih, presidensial threshold seperti apa, lalu juga threshold di pilkada seperti apa. MK kan sudah buka ruangnya itu. Nah, akhirnya kemudian nggak ada lagi perdebatan-perdebatan yang krusial dan substansial, termasuk juga sistem pemilu yang kemudian juga sudah dipesankan MK. Jadi kerjanya sebenarnya agak sudah lebih mudah ya, karena hal-hal yang sifatnya prinsipil dan esensial itu terkait dengan desain kepemiluan itu sudah diberikan oleh Mahkamah guideline-nya dalam putusan-putusan MK. Nah, tinggal kita sama-sama menerjemahkannya, ya, termasuk juga mengantisipasi kemungkinan pengaturan-pengaturan yang bersifat transisional itu konsekuensinya seperti apa. Nah, harus dihitung dari sekarang, gitu, harus dihitung dari sekarang. Nah, kalau enggak, kita berantakan lagi. Ini juga kan akan membantu para peserta pemilu ya untuk bisa mempersiapkan diri secara lebih matang menghadapi model pemilu baru di tahun 2029. Jadi jangan sampai mereka juga gelagapan gitu ya. Ini sistemnya seperti apa gitu dan apa yang harus mereka persiapkan di dalam termasuk logistiknya begitu ya dan ya deal-deal politik ya mungkin bisa dimulai dari sekarang juga gitu dengan kerangka hukum yang kemudian harus kita persiapkan dari awal seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Saya pikir itu aja desakan dari kami, dari saya gitu ya, agar memang ini menjadi momentum bagi DPR, pesan dari Mahkamah Konstitusi, segeralah bahas dan jadikan prioritas. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh DPR ya. Yang enggak prioritas saja mereka prioritaskan ya, kok yang prioritas tidak diprioritaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Charles. Harus diprioritaskan ya Bang untuk revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada ini. Oke, baik. Kita memasuki sesi tanya jawab. Di sini ada Bung Bayu Arasy yang sudah mengangkat tangan. Boleh pertanyaannya dipersilakan singkat saja. Baik, terima kasih banyak Pak Nisa. Perkenalkan, saya Bayu dari DPRD DKI Jakarta. Jadi salah satu diskusi yang kemudian timbul setelah terbitnya keputusan MK kemarin itu adalah implikasinya Mbak terhadap teman-teman anggota Dewan yang sekarang duduk di DPRD tingkat provinsi dan juga kota. Nah kan tadi Ya. ada pembahasan mengenai PD kepala daerah atau mungkin perpanjangan kepala daerah. Tapi untuk rekan-rekan anggota Dewan yang sekarang itu notabene adalah anggota legislatif, itu dan ini memang tentu harus dibahas lagi
di kemudian hari. Tapi seperti apa gambaran dari Perludem sendiri yang mungkin bisa menjadi saran kepada DPR sebagai pembuat undang-undangnya nanti itu mengenai problema ini. Oke. Apa solusi terhadap potensi terjadinya kekosongan dalam kursi DPRD selama 2 tahun, yang mana adalah masa transisi dari rezim pemilu yang lama menjadi rezim pemilu yang baru. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Bayu. Eh, Lalu selanjutnya saya langsung berikan saja kepada Bung Rahim dari Riau. Silahkan. Halo. Atau mungkin bisa ke KPU Kabupaten Bangka, dipersilahkan. Halo, Ya, soalnya jelas silahkan nggak? Pak. Sudah jelas. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Cecep, Mbak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, silahkan untuk Pak. Mas Oi, Mm-mm. kapan ke Bangka lagi? Ini Mas, saya mau terkait pilkada sama pemilu kan mau di nasional dan lokal. Nah, Ya, gimana konsekuensinya ketika untuk menentukan calon anggota dewan itu kan harus berdasarkan data pemilu sebelumnya, kursi dan ini. Nah, terus kita kan sudah ada putusan MK tentang presiden threshold, apa calon kuota, apa namanya untuk pencalonan, batas ambang untuk pencalonan. Nah, apakah ada peluang nggak untuk putusan MK nanti, parlemen threshold yang 4% itu? Nah, mungkin itu aja Mbak. Terima kasih. oke, baik, terima kasih. Baik, kepada mungkin ke Perludem terlebih dahulu, baik Mas Fadli ataupun Mas Oik atau Mbak Dinis, dipersilahkan. Mas Heroik, mungkin bisa bisa kemudian menjawab terkait yang Ya, pertama. Ya, ya, makasih Anissa. Ya, tentu ini sebetulnya apa yang disampaikan tadi Mas Bayu ya dari DPRD DKI Jakarta itu sebetulnya sudah terjawab apa yang disampaikan Bang Charles juga di tadi ya, bahwa memang Mahkamah Konstitusi dalam putusannya itu tidak secara eksplisit menegaskan bagaimana mekanisme pengisian transisi dari pemilu nasional menuju pemilu lokal pasca pemilu 2029 nanti. Karena kan di pemilu 2029 nanti berdasarkan putusan MK, pemilih itu hanya akan memilih 3 surat suara saja, pemilu presiden, DPR, dan juga DPD. Nah, sedangkan untuk pemilu daerahnya, dalam hal ini pemilu kepala daerah, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota adalah minimal 2 tahun atau 2,5 tahun pasca pemilu 2029. Artinya baru di 2031. Nah, MK memang di sana menyebutkan perlu kehati-hatian dalam mekanisme pengisian transisi, tapi memang ini didelegasikan kewenangannya kepada pembentuk undang-undang. Nah, mekanisme transisi ini kan bukan hal yang baru dalam sistem politik di Indonesia. Contoh konkretnya kan adalah pilkada serentak kemarin, yang 3 gelombang, yang kemudian berujung serentak di 2024. Atau kita punya presiden di pemilu masa lalu, di pemilu 71 menuju pemilu 77 misalnya, yang kemudian juga itu terjadi perpanjangan masa jabatan. Memang hal ini nanti mungkin Bang Charles bisa menegaskan kembali ya, bahwa memang ada 2 opsi. Untuk kepala daerah bisa menggunakan PJ, tetapi kita berkaca deh dari pemilu serentak 2024 kemarin. Bagaimana kemudian PJ di pilkada tersebut banyak dipersoalkan, termasuk juga yang berujung di Mahkamah Konstitusi seperti itu. Dan kalau kita tahu kewenangan dari PJ itu kan cukup dibatasi ya dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah kita di dalamnya. Nah, sehingga akan jauh lebih legitimate ketika kemudian dengan mekanisme perpanjangan masa jabatan dari kepala daerah yang terpilih. Termasuk untuk DPRD. Nah, DPRD pertanyaannya adalah bagaimana menggunakan PJ. Itu kan sulit begitu ya, sehingga opsinya adalah ya, perpanjangan masa jabatan seperti itu. Nah, ini memang demikian, ini perlu dimaknai dalam fase transisi ya, bukan berarti kemudian memaknai masa jabatan lebih dari 5 tahun begitu, tapi ini adalah fase transisi dalam konteks sistem politik di Indonesia dalam menghadirkan pemilu lokal kita. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, apa yang disampaikan oleh Mas Cecep tadi untuk penentuan kursi, saya kira itu tidak akan bermasalah dengan kehadiran pemilu daerah.
Toh undang-undang pemilu kita kan sudah menentukan jumlah kursi yang setiap DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Hanya saja dalam hal ini misalnya pembentukan daerah pemilihan perlu dilakukan juga dengan waktu yang saya kira itu bisa dilakukan lebih leluasa oleh penyelenggara pemilu kita. Jadi di pemilu nasional KPU hanya fokus dalam pengalokasian kursi dan pembentukan daerah untuk dapil DPR RI saja. Nah, 2 tahun setelahnya, begitu ya, menjelang tahapan pemilu, nah ini memang menjadi satu diskursus juga ke depan, begitu. Apakah tahapan pembentukan daerah pemilihan pemilu itu bisa dilakukan di dalam tahapan pemilu atau di luar? Bagi kami di Perludem, idealnya pembentukan dapil itu dilakukan di luar tahapan pemilu dan mengikuti siklus sensus penduduk seperti itu. Artinya, nanti setelah 2030 itu kan sudah ada jumlah apa namanya hasil sensus penduduk terbaru, bahkan di tahun 2025 ini ada survei prasensus gitu ya, yang kemudian ini bisa jadi rujukan dalam pembentukan daerah pemilihan di level DPR RI termasuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Jadi saya kira itu tidak ada masalah. Termasuk untuk pencalonan tadi, syarat pencalonan dan seterusnya itu kan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang artinya nanti pembentuk undang-undang tinggal hanya mengakomodir dari putusan Mahkamah Konstitusi saja, seperti itu, tidak perlu kemudian bermanuver dan seterusnya yang kemudian ini mengabaikan dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pencalonan kepala daerah dan seterusnya seperti itu. Termasuk soal parliamentary threshold, saya kira Perludem juga sudah melakukan judicial review mengenai hal tersebut dan di dalam putusan mengenai parliamentary threshold tersebut ada perintah dari Mahkamah untuk menghitung ulang besaran parliamentary threshold yang rasional, transparan, dan jelas metodologisnya. Jika tidak kemudian tidak tahu asal-usulnya kenapa ini tiba-tiba jadi 4%, seperti itu. Nah ini sebetulnya sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Hadar tadi, penataan desain keserentakan ini perlu dibarengi juga dengan pilihan-pilihan desain sistem pemilu ke depan, misalnya untuk pemilu legislatif, termasuk mengakomodir putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya mengenai syarat pencalonan, termasuk juga parliamentary threshold. Itu mungkin Anissa yang bisa aku sampaikan. Mungkin Mas Fadli bisa menambahkan lebih detail. Baik, terima kasih Mas Aik. Boleh Kali tambahkan nanya? Ya, makasih Mbak Anissa. Pertama, tentu saja penataan jadwal pemilu ini akan berdampak sangat signifikan terhadap manajemen pemilu ya. Itu memang sudah kita hitung betul. Dan dari dampak itu sebetulnya kita juga mesti berpikir bagaimana menyederhanakan dan meringkaskan tahapan pemilu agar tidak terlalu panjang, tetap manageable, dan tetap akuntabel. Nah, tadi misalnya disinggung soal pendaftaran pemilih, soal dapil, tadi sudah dijawab oleh Mas Heroik. Dan termasuk juga soal pencalonan ya. Soal pencalonan kan semangat MK sebetulnya menghilangkan ambang batas pencalonan yang menggunakan kursi atau perolehan suara itu. Itu kan sudah dihilangkan di dalam ambang batas pencalonan presiden. Dan di dalam konteks pilkada pun sebetulnya itu sudah diringankan dengan tidak lagi merujuk minimal kursi dan minimal suara, tapi merujuk persentase persyaratan dukungan dari calon perorangan. Seingat saya ada yang sedang menguji ketentuan syarat kursi atau syarat suara itu ya di DPR, di MK sekarang. Tapi nanti kita lihat apakah MK akan betul-betul sejalan ya dengan apa yang diputus oleh MK di putusan ambang batas pencalonan presiden, sehingga ke depan tidak lagi ada soal ambang batas minimal perolehan suara itu, meskipun itu sudah relatif sangat kecil. Nah, ini menjadi momen yang baik sebetulnya untuk menata secara utuh ya soal desain keserentakan, soal desain rekrutmen penyelenggara dan desain sifat kelembagaan penyelenggara pemilu, dan juga soal model rekrutmen politik dari partai politik, termasuk juga bagaimana pemilih bisa betul-betul berkualitas ya dalam memberikan daulat rakyat dalam implementasi penyelenggaraan pemilu. Nah, saya kira itu dan teman-teman kita di Perludem bersama dengan Pusako juga, teman-teman Puskapol, ya, teman-teman ICW, PSAK, dan lain-lain, sudah mulai menyicil untuk membangun rancangan
draft undang-undang pemilu yang terkonsolidasi dari beberapa penguatan-penguatan dan perbaikan yang salah satunya ya putusan MK. Nah, ini sedang berjalan dan tentu saja nanti penyesuaiannya salah satunya juga soal format keserentakan, soal pelembagaan penyelenggara pemilu dan pelembagaan partai politik. Saya kira itu Mbak Anissa. Baik, Mas Fadli, terima kasih atas tanggapannya. Mbak Ninis mungkin dari Perludem bisa menambahkan tadi komentar atau pertanyaan dari dari partisipan. Terima kasih, Ya, Mbak. makasih Anissa. Aku nambahin soal yang pencalonan tadi ya. Jadi kan memang ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa pilkada adalah pemilu. Jadi sudah selesai sebetulnya perdebatan ini masuk ke rezim yang mana, rezim pemilu ataupun rezim pilkada. Dan kalau kita mau runut sebetulnya dari apa sejarah ya pembahasan konstitusi kita, perubahan kedua dan ketiga ya terkait dengan bab pemilihan kepala daerah dan juga bab pemilu, itu kan sebetulnya juga semangatnya adalah mengatakan bahwa pilkada adalah pemilu. Jadi ketika pilkada itu adalah pemilu, maka prinsip yang diselenggarakan untuk pemilu itu juga sama untuk penyelenggaraan pilkada. Nah, terkait tadi misalnya ada pertanyaan soal lalu ambang batas pencalonannya bagaimana untuk pilkada? Karena kalau untuk ambang batas pencalonan di pemilu presiden kan jelas MK mengatakan bahwa itu sudah inkonstitusional ya. Apa sudah tidak ada lagi persyaratan 20% kursi atau 25% suara. Nah, karena tadi pilkada adalah pemilu dan sekarang MK sudah memutuskan bahwa ada yang namanya pemilu daerah, di mana untuk memilih kepala daerah dan juga legislatif daerah, maka sebetulnya semangatnya juga tidak perlu ada lagi tuh ambang batas pencalonan untuk kepala daerah gitu ya yang berdasarkan suara ataupun berdasarkan kursi. Karena tadi tuh kita perlu melihat apa kronologisnya ya pembahasan konstitusinya, lalu beberapa penegasannya Mahkamah Konstitusi terkait pilkada adalah pemilu, lalu juga sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penghapusan ambang batas pencalonan yang menurut saya itu juga bukan hanya diterapkan di pemilu nasional, tapi juga seharusnya diterapkan di pemilu daerah. Nah, lalu berkaitan dengan tata kelola penyelenggaraan pemilunya, saya sepakat tadi dengan Mas Heroik ataupun juga dengan Mas Fadli ya bahwa kita dengan putusan ini tuh kita memang harus menata ulang kembali. Gitu. Kan selama ini tahapan pemilu kita kan cukup panjang ya. Kalau untuk pemilu nasional kan 22 bulan sebelum hari H itu semuanya mulai tadi itu pendaftaran pemilih, dapil gitu ya, alokasi kursi itu semua masuk tahapan pemilu yang sebetulnya itu bisa kita lebih sederhanakan saja gitu ya. Tahapan pemilu apalagi sekarang misalnya daftar pemilih sudah ada daftar pemilih berkelanjutan yang terus selalu diupdate sebetulnya nggak hanya saat pemilu saja kan di Undang-Undang 7 dikatakan bahwa penyelenggara pemilu itu melakukan pemutahiran daftar pemilih secara berkelanjutan. Jadi data dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil itu terus diupdate oleh penyelenggara pemilu sehingga nggak perlu ada ini lagi sebetulnya maksudnya nggak perlu ada tahapan khusus terkait dengan pendaftaran pemilih karena sudah dilakukan secara berkelanjutan. Tadi alokasi kursi dan penetapan dapil pun juga sudah demikian gitu ya. KPU sudah bisa melakukan itu sesuai dengan siklus sensus penduduk misalnya, apalagi kan juga sudah ditegaskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah nggak jadi lampiran undang-undang lagi, sudah jadi ranahnya penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang punya otoritas penyidikan. Nah makanya ini menegaskan sekali lagi bahwa bahasan revisi undang-undang pemilunya harus segera, karena ini banyak sekali nih yang mau ditata nih. Isunya banyak sekali gitu ya penataan manajemen pemilunya karena pilihan sistem itu akan berdampak pada bagaimana kita menyelenggarakan pemilunya. Jadi tidak bisa di ujung gitu ya, tidak bisa mepet-mepet dan harus segera dibahas. Itu aja dari saya Mbak Anissa. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ninis atas tambahan komentarnya gitu ya. Saya di sini mau angkat pertanyaan dari chat Zoom. Mungkin bisa untuk Mbak Huria gitu ya dari Pak Windy. Yang pertama, apakah putusan MK dengan model keserentakan baru memiliki relevansi dengan problem besar pemilu yakni politik uang gitu ya? Dan selanjutnya
Pertanyaannya masih dari Pak Windy untuk Pak Hadar. Apakah model keserentakan baru berpengaruh terhadap kerja-kerja independensi dan profesionalitas penyelenggara pemilu dari sekian banyak persoalan yang sudah disebut oleh Pak Hadar tadi? Dan mungkin satu pertanyaan lagi dari Pak Baharudin untuk Bang Charles gitu ya, terkait bagaimana pembicara memandang Mahkamah Konstitusi sebagai yuristokrasi. Sebab dalam hal ini MK sudah mengatakan norma yang diuji adalah open legal policy, namun MK tetap menentukan model pemilu itu sendiri. Seperti itu. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Mbak Huriah. Ya, terima kasih Anissa. Dari riset Puskapol sebelumnya ya, pemilu 2019 dan 2024 memang kita melihat salah satu ekses dari pemilu serentak 5 kotak gitu ya, dengan begitu banyaknya calon dan minimnya kampanye programatik, ini juga turut berkontribusi terhadap praktik politik uang gitu ya. Karena tadi dengan kondisi ketika calon begitu banyak, kemudian juga caleg dan partai di daerah itu quote unquote gitu ya dipaksa untuk fokus mempromosikan atau mengkampanyekan capresnya gitu, sehingga politik uang itu jadi cara yang paling mudah sebenarnya gitu ya untuk mengikat pemilih gitu ya. Ketimbang misalnya memberikan waktu, memberikan ruang yang cukup bagi caleg dan bagi partai politik di daerah untuk bicara tentang programnya gitu ya, untuk kemudian juga menawarkan kira-kira apa sih atau untuk membahas bagaimana kira-kira respon mereka terhadap persoalan-persoalan di daerah. Jadi memang ada kaitannya. Nah, tetapi apakah putusan MK ini serta-merta gitu akan mengatasi problema politik uang? Saya kira ini pertanyaan apa jawabannya akan menjadi jawaban yang sangat hipotetis gitu ya. Tetapi bahwa putusan MK ini kita harapkan bisa mengurangi gitu potensi politik uang, iya, dengan kondisi yang tadi itu ya. Ketika pemilunya dipisahkan antara pemilu nasional dengan pemilu lokal, kan harapannya adalah eh, kepala daerah, kemudian juga caleg di apa DPRD gitu ya. Mereka lebih punya waktu, lebih punya ruang untuk membangun keterhubungan dengan konstituen, untuk bicara tentang isu-isu di daerah, dan untuk membangun atau apa namanya mendesain kampanye yang lebih programatik. Itu adalah harapannya. Tetapi tentu saja ini juga harus diikuti oleh perubahan perilaku peserta pemilu, perubahan perilaku partai politik gitu. Karena salah satu penyebab mendasar dari eh, mahalnya biaya politik di Indonesia itu justru adalah di partai politik gitu ya. Kita tahu misalnya ada praktek mahar politik gitu ya. Kita tahu juga misalnya eh, untuk apa namanya untuk mensekurkan kursi sorry untuk mensekurkan kandidasi misalnya caleg juga seringkali harus membayar kepada partai politik. Nah, ini adalah salah satu penyebab gitu kenapa kemudian politik uang begitu besar. Lalu yang kedua, ketika partai politik memang minim sekali representativenessnya gitu ya, mereka hanya sekedar menjadi kendaraan yang demonstratif pada saat pemilu atau pemilu kada atau pilkada, maka partai politik merasa tidak punya keharusan gitu ya, atau tidak ada insentif langsung untuk mereka membangun model kampanye yang programatik gitu. Nah, itu sebabnya kenapa tadi di dalam paparan awal saya apa, menyebutkan gitu ya bahwa ini juga harus disertai dengan reformasi partai politik gitu ya, reformasi sistem kepartaian di Indonesia gitu, sehingga putusan MK yang semangatnya juga salah satunya adalah memperbaiki kualitas dan esensi pemilu yang demokratis, mengatasi juga ekses-ekses pemilu serentak, salah satunya adalah politik uang. Ini harus dibarengi dengan upaya serius juga partai politik untuk mengatasi masalah-masalah yang lebih struktural tadi gitu ya. Jadi diselesaikan dulu nih persoalan persoalan politik uang di internal partai, baru kemudian kita bicara kepada pemilih gitu. Karena saya melihat pragmatisme pemilih dalam pemilu itu
tidak semata-mata terjadi di ruang vakum gitu ya, tiba-tiba ujuk-ujuk pemilih kita semuanya pragmatis gitu ya. Mereka maunya kalau ada caleg datang yang ditanya tuh NPWP gitu ya, nomor piro, warni piro. Tetapi pragmatisme pemilih ini sebenarnya adalah akibat gitu ya atau pengaruh dari pragmatisme partai politik. Ketika partai hanya hadir pada saat pemilu, partai tidak menawarkan program gitu ya, partai cuma bicara tentang nomor urut, kemudian bicara hal-hal yang normatif, tidak ada perbedaannya gitu dengan caleg-caleg atau partai politik lain, maka eh, politik transaksional gitu ya menjadi karakteristik hubungan antara peserta pemilu dengan pemilih di Indonesia. Demikian respon saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Huriah. Mungkin lanjut ke Pak Hadar ya, terkait apakah model keserentakan baru berpengaruh terhadap kerja-kerja independensi dan profesionalitas penyelenggara pemilu dari sekian banyak persoalan yang sudah disebutkan oleh Pak Hadar tadi. Dipersilahkan Pak Hadar. Baik, terima kasih Mbak Anissa dan juga teman peserta yang menanyakan. Eh, Perkiraan saya sih tidak ya. Mungkin juga saya ingin sambung juga, tidak juga terhadap persoalan politik uang ya. Karena itu ada pengaturan-pengaturan lain yang sebetulnya lemah atau peran dari pemangku kepentingan tertentu yang juga bermasalah. Nah, jadi eh, tidak perlu ragu atau khawatir format model yang nasional dan daerah ini itu memberikan dampak sehingga kita, terhadap tadi kemandirian, apa kualitas penyelenggara dan seterusnya, sehingga kita ragu gitu. Tetapi yang terpenting adalah karena ini pengaturan yang terpisah begitu, maka fokus kita untuk menata dan terkait untuk memastikan terbentuknya penyelenggara yang betul-betul mandiri, profesional, berintegritas, dan bisa kita andalkan itu, ya harus juga kita ikutkan ditata gitu. Jadi jangan kita hanya terfokus kepada apa yang menjadi substansi putusan ini, ya, tetapi kombinasi-kombinasi perubahan yang sebetulnya selama ini sudah kita mulai bahas, kita pikirkan, bahkan sudah diniatkan untuk dilakukan, itu harus ya misalnya tadi tentang jadwalnya. Ya, jadi penyelenggara itu harus sudah siap sebelum tahapan pemilu itu dimulai. Nah, kemudian bagaimana mendapatkan penyelenggara yang betul-betul punya kualitas yang kita sudah bicarakan ini gitu. Jadi dia bisa bekerja betul-betul mandiri, dia bisa bekerja betul-betul dengan kinerja yang baik karena dia adalah orang-orang yang terkumpul punya profesionalitas yang tinggi, dan juga dia adalah orang-orang yang tidak mau atau tidak akan melakukan manipulasi, penyimpangan karena dia adalah orang-orang yang punya integritas yang tinggi gitu. Nah, jadi saya kira tidak terkait apapun modelnya, dan sekarang model keserempakan nasional dan daerah, perbaikan terhadap kualitas terpilihnya penyelenggara yang berkualitas, yang berintegritas, yang betul-betul mandiri, ya tetap kita harus dorong, tetap kita harus kerjakan. Nah, jadi itu saya kira respon saya, dan menurut saya, sekali lagi, tahapan sub-sub tahapan dari penyelenggaraan baik pemilu maupun nasional itu banyak yang bisa diperpendek menurut hemat saya dengan inovasi. Kita sudah punya pengalaman dengan inovasi-inovasi baru gitu. Kita buat bisa berpendek, dan yang terpenting mereka itu harus sudah terbentuk sebelum tahapan pemilu itu berjalan gitu. Dan karena kita sudah buat lebih pendek, maka mungkin setengah tahun sebelum pemilu berjalan sudah ada mereka di semua tingkatan.
Nah, jadi saya mungkin kurang setuju kalau di antara dua pemilu ini ada seleksi lagi. Enggak. Kita sekali saja, tetapi kedua ini bisa kita padatkan. Oke, ambil yang minimal 2 tahun, jangan yang 2,5 tahun, sehingga duanya bisa kita padatkan betul. Karena pemadatan ini bisa kita lakukan secara lebih efektif kalau kita memang menerapkan penyederhanaan yang lebih jauh di dalam sub-sub tahapan, dan akhirnya mungkin waktu yang kosong bagi penyelenggara itu masih bisa tercipta di dalam 5 tahun tersebut gitu, pasca pemilu daerahnya gitu menuju pemilu nasionalnya kembali kemudian gitu. Nah, disitulah yang mungkin pertimbangan kita, pemikiran kita tentang tidak full 5 tahunnya masih relevan untuk kita bisa bahas lebih dalam dan kita terapkan kalau itu memang sesuatu yang betul-betul bisa membuat penyelenggaraan pemilu kita lebih efisien. Gitu. Saya kira itu respon saya, Mbak Anissa. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih banyak Pak Hadar atas jawabannya gitu ya. Uh, Mungkin selanjutnya ke Bang Charles ini, bagaimana MK sebagai yuristokrasi gitu, Bang Charles. Sebab dalam hal ini MK sudah mengatakan norma yang diuji adalah open legal policy, namun MK tetap menentukan model pemilu itu sendiri. Ya, 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 saya tidak pada posisi yang kemudian membentur-benturkan ya antara open legal policy dengan juristokrasi. Dalam hukum itu kan ada aspek kepastian hukum, juga aspek kemanfaatan yang kemudian kita bisa lihat. Ya. Dua-duanya bisa saling melengkapi gitu ya. Jadi bisa menjalankan fungsi ketatanegaraan secara konstitusional begitu. Semestinya kalau kita berpandangan perspektif yang positif, sepanjang putusan MK itu memang diputus dengan rasio de etatnya itu ya, reason de etatnya itu, rasio residentinya itu uh, rasional ya dalam konteks sesuai dengan konstitusi, prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Saya pikir itu harus kita terima ya sebagai sebuah tafsir konstitusional begitu. Sehingga kemudian DPR pun pada titik tertentu kan kita harus memaklumi juga sebagai lembaga politik kan kadang-kadang susah juga ya mencari kesepakatan. Ambil contoh lah kasusnya presidensial threshold itu kan sudah sekian lama ditolak oleh eh, Mahkamah Konstitusi. Pada akhirnya MK menerima dan memperbaiki itu gitu. Nah khusus yang pemilu serentak ini kan juga MK sudah kasih eh, warning atau semacam kasih apa ya arahan ya pada putusan 55. Udah dibilang sama MK, tolong pilih 5 model ini, kemudian atau salah satunya di luar itu begitu, sepanjang yang tiganya tetap serentak. Itu udah dikasih MK tahun 2020. Nah, tapi kan nggak dilakukan oleh DPR ya dengan revisi misalnya Undang-Undang 17 waktu itu. Tetap saja dengan desain yang 5 kotak yang kemudian juga dikritik oleh banyak pihak dan MK sudah kasih guideline itu. Nah, begitu sekarang 5 tahun kemudian kita ada momentum untuk perbaikan pemilu, ada permohonan dari Perludem, ya MK sekedar callback aja ya, menjemput lagi apa sudah mereka ingatkan dulu, ya sudah. Kalau sepertinya Anda nggak bisa memutuskan ini, mungkin karena tarik-menarik politik yang hitung-hitungannya juga bisa memperlambat ataupun juga menjadi jalan buntu ya untuk menentukan mana sistemnya konstitusional, ya sudah kami putuskan begitu. Jadi sebenarnya saya kalau posisi DPR, ya kita berterima kasih pada MK. Ya udah, nah, berarti kita ikut desainnya MK gitu ya. Jadi kemudian nggak ada lagi tuh tarik menarik mau berapa gitu. Sama kayak presidensial threshold dulu kan mau dinaikkan, mau diturunkan, MK kasih udah nol aja begitu. Termasuk juga yang parliamentary threshold udah coba disuruh oleh MK juga direvisi atau dievaluasi. Nah, bagian-bagiannya sebenarnya saya pikir ya mesti kita lihat secara positif ya bahwa MK juga menjalankan fungsi konstitusionalnya, DPR juga jadi jangan dibentur-benturkan seolah-olah MK mengambil kewenangan DPR menjadi positif legislator atau kemudian DPR kemudian pasang padan, pokoknya ini kewenangan kami, kami abaikan putusan MK. Nah, jadi ya kami bisa saja kemudian tidak sejalan. Nah, ini juga akan menimbulkan risiko tata negara yang juga besar gitu. Makanya kemudian kita berterima kasih pada MK, terutama pada Perludem juga ya. Saya apresiasi Perludem yang sudah menjadi pemohon yang sangat rajin begitu ya dalam rangka untuk menata sistem pemilu kita. baik. Baik, terima kasih Bang Charles atas jawabannya gitu ya. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber. Kami
Perludem menginformasikan kepada para peserta bahwa Bisa boleh diskusi nggak? Tadi saya rese ya ngelihat ya dengan Lena, mohon dengan Lena. ya mohon maaf Ibu Bapak karena keterbatasan waktu ini juga udah mau sholat Jumat gitu ya bagi teman-teman yang Muslim bahwa nanti kesempatan diskusi berikutnya akan ada mungkin di diskusi diskusi Komentar selanjutnya dan Mbak agak oke not oke dikit nih. oke 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 aja, oke Mas. Bang Hadar, Mas oke Fadli oke boleh silakan ya? Iya, ini silakan dari silakan Silakan Kak Lena. singkat saja ya Silakan Kak. ya singkat. Ya oke dari subuh udah Ini ngikutin Ibu dari Dubes kita Harus perlu dikasih, dengar harus dari dikasih, jauh. harus dikasih. Silakan Bu oke oke Dubes, oke kita silakan dengar. Jangan nggak dikasih. sedikit Dari sedikit jauh. aja. Terima kasih banyak ini tidak menyebut satu persatu address tapi tidak mengurangi rasa hormat. Ada beberapa catatan sedikit saja sih. Pertama tentu apresiasi terhadap Perludem ya, luar biasa. Meskipun tentu Bang Hadar, Bang Charles juga tadi sudah menyebutkan banyak sekali PR-nya nih. Kalau saya ya Mas Fadli yang pertama-tama harus kita reformasi ini adalah di hulunya, di partai politik. Jadi kita harus duduk bareng nih. Nanti juga ada konsekuensi bagaimana PT diterapkan. Duduk barengnya begini, sistem ketatanegaraan kita ini kan harus diperkuat ya, presidensil. Tapi tentu harus ada grand design berapa sih partai politik ini. Mas Hadar bisa nggak diajak ngobrol ya teman-teman dengan tadi sistem yang mau kita pilih, dengan berbagai faktor yang ada di tanah air, sesungguhnya yang ideal ini, partai politik kita ini ada berapa sih untuk bisa mengakomodir aspirasi berbagai kepentingan, berbagai kelompok, berbagai pihak yang bisa terwakili. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang nggak perlu dijawab sekarang ya, Pak Huriah juga ini kan mengkaji soal ini ya, nggak perlu dijawab sekarang, tapi mungkin bisa kita pikirkan bareng-bareng. Kuncinya yang lebih penting lagi adalah soal permusyawaratan di partai politik. Kalau saya mau cerita, itu main culik-culikan PAC, kemudian culik-culikan cabang, kemudian wilayah ketika sampai ada di ditaruh di hotel secara khusus, dibeli suaranya untuk memilih ketua-ketua partai. Wah, itu praktek yang sangat merusak. Karena contoh ya, saya sebagai bukan mantan anggota DPR, tapi saya masih politisi P3, itu sistem yang sudah baik, permusyawaratan yang sudah baik diubah menjadi pemilihan langsung, itulah kemudian asal muasal betapa rusaknya permusyawaratan di partai politik khususnya di P3. Nah, soal ini mungkin bisa kita kupas lain waktu ya, Mas Fadli, Ninis, semuanya, Oik. Ya kita jangan berhenti di sini nih, karena banyak sekali PR-PR tadi tuh, harus diurai satu persatu. Jangan sayang, Perludem sudah membukakan pintunya, MK juga sudah mendukung, duduk bareng kita, kemudian kita kupas satu persatu, buat desain yang sesungguhnya betul-betul menjawab tadi persoalan-persoalan yang ada. Supaya demokrasi kita nggak makin rusak ini ya Bang Hadar ya. Jadi itu saja komentar saya. Saya siap walaupun tetap masih di Kuwait, siap kalau diajak berembuk sebagai orang yang pernah mengikuti pemilu dari 92 sampai terakhir tahun 2019. Terima kasih Mbak Nisa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga baik siap untuk Waalaikumsalam diajak ke Kuwait. Asal perangnya udah Iya. aman. jangan dulu sekarang Bang Hadar. Baik. Ceasefire-nya masih ini. Tapi Mbak Ninis dengan ini Mbak Titi, alhamdulillah ini sudah melakukan edukasi politik di Kuwait. Nanti diundang lagi, insya Allah. Terima kasih. Bang Hadar terutama Oke nih. Kak, berangkat Kak. Bang Hadar dan Bang Bang Charles semua ikut juga kayaknya. Iya dong. Itu kalau Pak Hadar berangkat ke Kuwait, perangnya berhenti itu. Hadar berangkat ke Kuwait, perangnya berhenti. Mas Arif, Masya Allah. Pak Haji. Bedubes, siap. Pak Arif masih di Mekah. Mampir dong.
Ntar tuh, tinggal kalau dari Riyadh 6 jam saja tuh, Mas Arif. Ayo mampir. Jangan terbang dulu, Pak Baik. Arif. Yang terbang dulu. Insya Allah, Dubes. Rudal masih banyak, yang terbang dulu. Baik, terima kasih Oke. Mbak Bu Thank you. Lena dan semuanya. Atas Anissa mute suaranya. Oh ya, sorry. Bu Lena dan juga hari ini perbatasan waktu kita mau sholat Jumat juga bagi laki-laki Muslim di sini. Untuk selebihnya bisa dilihat di YouTube ya. Nanti akan diupload juga di sana. Ini juga streaming di YouTube. Jadi bagi teman-teman media yang kemungkinan butuh data dan selebihnya bisa dilihat di YouTube Perludem. Saya kira diskusi hari ini sampai sini. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga partisipan yang sudah bergabung. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Terima kasih semuanya. Terima Sehat-sehat kasih Terima semuanya. kasih semuanya. semua. Assalamualaikum. Izin pamit. Assalamualaikum. Kalena, Ini selamat ya. ketemu lagi Kalena. Terima kasih. Pak Arif, Pak Baik, Adam. sampai ketemu. Ini Baik, sampai Bu ketemu. Dubes sehat selalu. Terima kasih. Selamat Hari Tahun Baru Islam. Doain Amin. kami ya. Doain Indonesia, Mas Arif. Doain Amin. Indonesia. Oke. Siap, Bu Dubes. Doain Terima juga. kasih rekan-rekan semua. Dauria, Kalian Dauria. sehat-sehat di Uri, Kuwait. Ya, Mohon sehat izin selalu. pamit. Assalamualaikum. sehat. Empok Ya. Uri, Ya, betul. ditunggu, Ya. ditunggu sama empoknya di Kuwait.